Oke guys, jadi ini dari PND. 257 Halo guys, back again. Nih. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, sore, siang, malam. Dan hari ini gue mau unboxing. Ini ada Baren. Pakai Baren. Baren untuk si NMAX gua. Dan kenapa gua beli Baren? Sedangkan Baren itu jadi kaca spion ya, kaca spion Baren itu kayak pro dan kontra sebenarnya. Tapi kalian harus simak dulu video ini. Nanti gue jelasin sama undang-undang tentang ya pemasangan kaca spion yang baik dan benar itu undang-undangnya seperti apa. Oke, kita buka dulu seperti apa barangnya dan let's go. Oke, ini spionnya gua beli PND. Buat harganya gua nanti cantumin linknya di deskripsi. Ini sekitar 75 ribuan. Cuman gue waktu itu lagi dapat flash sale di Shopee. Jadi murah lah, sekitar 30 ribu kalau nggak salah. Seperti ini nih. Dua. Jadi sepasang. Nah, kita lihat nih. Ini pakai kunci L. Dan ini udah cembung. Oke guys, jadi ini dari PND. Lumayan lah, ininya tuh bukan pakai stiker, jadi kayak di apa namanya teh? CNC. Aduh, tuh cok. Ini rese. Nah, jadi kayak di apa sih? Aduh, namanya di bor gitu. Nah, dan ini lumayan cukup kokoh, berat. Ini bagian ininya. Oke lah, kita pasang dulu. Sip. Oke guys, jadi ini sorry karena suaranya gue dubbing aja, karena ini gue masangnya di bengkel. Di rumah tuh gue nggak punya kunci sebenarnya, jadi harus buka dulu bagian pinggir ini nih. Nah, itu bagian itu harus dibongkar dulu. Tapi ada satu hal yang bakalan gue kasih tahu. Kalau kalian ngebuka ini nih, usahakan dalamnya itu jangan dibuka juga gitu ya, karena itu tuh sebagai pemberat gitu untuk si setang biar nggak getar. Jadi usahain dibukanya tuh cuman bandulnya aja. Kebetulan ini bandulnya gue tuh udah ganti, jadi kemungkinan bandul yang ini tuh yang silver tuh itu nggak bakal bisa dipakai lagi, soalnya kan pakai bawaan bandul dari Baren ya gitu. Jadi usahain cabut bandulnya aja, dalamannya jangan dibuka. Gimana caranya? Nih kita lihat aja ya. Oke, nah itu bandulnya udah lepas. Nah, lihat kalian dalam si setang itu kan ada besi. Itu besi pemberat, jadi usahain besi itunya nggak usah dicabut, nggak usah diambil gitu ya. Jadi biarin gitu aja. Cuma nanti ada sedikit ubahan lah sedikit lah. Nah, jadi ada kesulitan di sini. Di sini tuh buat si Baren-nya itu kayak nggak bisa masuk karena nongol. Nah ya. Jadi ada sekat tuh nongol gitu. Itu makanya kita akalin si bagian besi dalamnya, kita kayak ketrok gitu biar masuk ke dalam. Nah, jadi gua akalinnya seperti ini. Jadi gua ada baut di situ ditempelin terus diketok-ketok aja gitu. Nanti juga ini masuk ke dalam. Tapi terserah ya buat kalian gimana caranya, mau kayak gimana ataupun berbeda dari gua, yang penting safety. Yang penting aman lah, karena ini udah masuk ke dalam, jadi itu udah bisa masuk si bandul buat Baren-nya gitu. Oke, jadi jika udah, kalian tinggal masukin aja bandul Baren-nya. Nah, sekarang kan rapet gitu, jadi kita tinggal kunci aja kalau udah rapet gini ya. Tuh udah masuk kan.
tinggal ya pagehan pagehan. Oke, jadi seperti itu tipsnya. Jadi kenapa bagian dalamnya nggak jadi cabut, itu tuh pemberat buat setang biar nggak terlalu getar di saat mesin lagi, bukan mesin ya, mesin lagi nyala tapi kita lagi berhenti, jadi tuh nggak, stangnya tuh nggak getar banget. Jadi itulah. Oke deh, kita langsung aja soalnya terlalu lama juga nungguin si Mang Mang ini beres. Gue cukup lama nunggunya, jadi kita langsung aja setelah terpasang aja ya bar N-nya. Jadi seperti ini. 2 hours later. Halo guys, jadi ini gue sampai malam baru selesai. Maaf masih di pinggir jalan, pasti berisik ya. Jadi ini hasilnya, kaca spionnya udah kepasang. Nah, seperti ini. Dan gimana dengan jarak pandang? Kalau menurut gue sih jarak pandangnya oke. Ke belakang itu jelas banget, ke samping, ke belakang jelas, yang ini juga. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke, jelas ya, cukup jelas lah. Nah, ngomongin tentang peraturan ya, peraturan tentang kaca spion ini, mungkin gue juga bakalan share sedikit tentang undang-undang mengenai kaca spion. Jadi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus memenuhi persyaratan. Jadi harus berjumlah 2. Di sini kan 2 nih. 2 dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat nih. Ya. Ini 2, terus ke belakang pun jelas. Ya, terus apa lagi? Nah, untuk spion jelas harus sesuai dengan aturan. Posisi spion harus berada di atas stang kendaraan bagi roda 2. Nah, kan kenapa BRN gua itu ke atas bukan ke bawah? Karena di sini ditulis untuk spion jelas harus sesuai dengan aturan. Posisi spion yang harus berada di atas stang bagi roda 2, tidak boleh ada di bawah stang motor, kata Kompol Lilik, dikutip dari The Grid Auto. Oh, lihat. Nah, jadi itulah alasan kenapa bar N-nya kan kalau kebanyakan bar N itu di bawah ya guys, disimpannya. Nah, gue itu di atas. Sebenarnya kalau di atas tuh lebih kelihatan sih, bener banget, lebih malah daripada yang pakai yang standar. Yang standar itu kalau menurut gue kurang kelihatan, malah ini lebih lebar gitu, ke belakangnya lebih enak, ke pinggir juga lebih enak melihatnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini udah jelas ya. Jadi posisi dalam pasal spion itu harus ada 2. Ini 1, ini udah 2. Terus nih, jadi kanan kiri harus lengkap, kemudian bisa melihat ke belakang dan samping. Kalau tidak ya kena tilang gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang teman-teman, jadi intinya kalau pasang spion itu harus benar-benar ini ya, sesuai kegunaan. Kok ngebor sih? Waduh. Jadi harus sesuai ketentuan ya. Kalau misalkan ada undang-undang yang lain yang gua nggak tahu, silahkan komen aja dan apa ya, benerin aja lah kalau misalkan gua salah. Tapi yang penting kan tadi gua baca spion harus ada 2, harus bisa ngelihat ke samping ataupun ke belakang, dan harus di atas stang ya, harus di atas stang. Gitu aja sih. Oke lah, videonya buat hari ini segitu dulu. Dan ini soalnya berisik banget, aduh, rame cok di jalannya. Dan makasih yang udah nonton. See you, bye bye.